Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 3 dengan tema Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Allah Maha Esa, artinya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Adapun firman Allah Ta'ala tentang Allah Maha Esa terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita untuk memohon pertolongan. Anak yang soleh selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut orang musyrik, sedangkan sifat yang menyekutukan Allah disebut dengan syirik. Dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan yang keempat, kita tidak boleh percaya pada ramalan-ramalan nasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan apapun kepada hambanya secara terus-menerus. Allah memberi tanpa mengharapkan balasan atas pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi dapat kita ketahui melalui makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anggota badan dengan sangat sempurna. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengatur bentuk tubuh dan organ di dalamnya sehingga dapat berfungsi secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dan binatang juga memenuhi kebutuhannya. Semua makhluk dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi? Yang pertama, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dapat dilakukan dengan perbuatan dan ucapan. Bersyukur dengan ucapan dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan misalnya dengan memanfaatkan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang terpuji.
Misalnya rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, dan merawat peliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya, sikap kita terhadap Allah Maha Pemberi yaitu ikhlas dalam beramal. Ikhlas artinya melakukan segala sesuatu tanpa mengharap imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kegiatan kalian adalah silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.